Jadi sebetulnya selama ini calon presiden itu datangnya dari non santri semua. Oke. Jadi Anda kalau nggak bisa Rizik nggak Syihab, bilang kanan kiri ya? Hah? Non santri ya? Non santri kan kanan kiri udah jelaskan. Ya, oke. Nah, kanan kiri gitu. Iya, karena non santri kan begitu berarti kiri kan? Iya kiri. Udah ya. benar. Iya. Iya, oke. Kanan kiri. Iya. Nah, belum pernah ada tokoh dari kubu Islam itu ya atau dari santri ini yang punya popularitas sedemikian rupa untuk kemudian bisa tampil sebagai calon presiden. Menariknya, kalau kita lihat perolehan suara partai, Iya. mulai dari katakanlah zaman Orde Baru gitu ya, Ya. yang saya ingat angka-angkanya gitu ya, Ya. sampai dengan sekarang, more or less, Ya. kurang lebih, Iya. ya, itu suara partai Islam itu baik tradisional maupun modern 30%. 30%. Iya. Yang jelas Jadi kurang 70%, dari 50%. 70% Ya. ini itu memilih partai-partai nasionalis. Ya. Gitu loh. Realitanya selama ini dalam pertarungan politik, Iya. Islam tradisional atau kanan dalam Iya. itu kalau harus memilih bergabung kemana, Iya. itu larinya ke kiri, Iya. nggak pernah ke kanan. Jadi begini, Sandi Uno, Ya. gitu ya, mungkin pernah diwawancarai di sini. Ya. Saya nggak tahu seberapa dalam menggali latar belakang. Begitu pilpres, Sandi Uno itu dikasih cap oleh PKS, dikasih cap oleh santri milenial. Is he seorang santri? Ya. Lihat dari background sosialnya. Kalau menurut saya bukan ya. Ya. Mohon maaf Bang Sandi kalau saya salah. Tapi Anda bukan, latar belakang perjalanan hidup Anda bukan santri gitu loh. Jadi karena itu menurut saya, Bung ya, biar fair, saya berharap bahwa yang namanya presidensial trust itu dihilangkan. Iya, iya. Tapi saya lanjutin dulu ya, Ya, supaya oke, silakan. tuntas gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya selama ini calon presiden itu datangnya dari non santri semua. Oke. Jadi Anda kalau nggak bisa Rizik nggak Syihab, bilang kanan kiri ya? Hah? Non santri ya? Non santri kan kanan kiri udah jelaskan. Ya, oke. Nah, kanan kiri gitu. Iya, karena non santri kan begitu berarti kiri kan? Iya kiri. Udah ya. benar. Iya, Iya, oke. kanan kiri. Iya. Nah, belum pernah ada tokoh dari kubu Islam itu ya atau Iya. dari santri ini yang punya popularitas sedemikian rupa untuk kemudian bisa tampil sebagai calon presiden. Iya. Gitu. Posisinya itu wakil presiden. Dan itu pun diajak. Kelasnya itu. Itu pun Gitu. diajak. Ya, kan? Tergantung siapa yang galak, Iya. siapa yang mau juga kan Iya. begitu kan. Iya. Nah, menariknya kalau kita lihat perolehan suara partai, Iya. mulai dari katakanlah zaman Orde Baru gitu ya, Iya. yang saya ingat angka-angkanya gitu ya, Iya. sampai dengan sekarang, more or less, Iya. kurang lebih, Iya. ya, itu suara partai Islam itu baik tradisional maupun modern digabung 30%. 30%. Iya. Yang jelas Jadi kurang 70%, dari 50%. 70% Iya. ini itu memilih partai-partai nasionalis Iya. gitu loh. Kalau calon presiden malah 100% saya katakan, Iya. dia kan sama-sama kiri jauh kan. Saya sering menggunakan istilah Kalau Anda kiri dalam, kiri luar. Gitu Kalau ya. Kanan dalam, kanan luar. PAN kanan dalam ya masih hitungannya ya. Jadi gini kan, tadi dibagi dua, santri non santri, santri tradisional kanan dalam, santri modernis kanan luar, nasionalis pro pasar itu kiri dalam, Ya. nasionalis proteksionis Kiri luar. Gitu. Ya, saya tanya, PAN itu kanan dalam atau Kanan luar, karena modernis dia kan, Oke. gitu. Kanan, Nah, kanan luar tapi oke-oke saya aja. tambahkan satu lagi, Ya. saya tambahkan satu lagi. Realitanya selama ini dalam pertarungan politik, Ya. Islam tradisional atau kanan dalam Ya. itu kalau harus memilih bergabung kemana, Ya. itu larinya ke kiri, Ya. nggak pernah ke kanan. Memang ada perbedaan-perbedaan antara Muhammadiyah sebagai katakanlah manifestasi Islam tradisional, Islam modernis ini dengan Nahdlatul Ulama sebagai Islam tradisional. Oke. Itu nggak usah dibantah. Iya. Bahkan, nah, ini tolong dibantah ya. Iya. NU itu lahir gara-gara Muhammadiyah. Kalau nggak ada Muhammadiyah nggak ada NU. Iya. Gara-gara masuk. Organisasinya enggak Muhammadiyah.
Tapi ini kita bicara NU sebagai perjalanan politik, organisasi. NU sebagai politik waktu itu kan Masyumi dulu. Ya, kemudian kan akhirnya manifestasi ke politik juga keluar kan begitu. Masyumi kan gabung. Iya. Nah, Islam tradisional ini itu lebih lari ke sini, lebih dekat sini. Antara lain kenapa? Karena memang karena Jawa Tengah sama Jawa Timur dekat. Jadi gini, pertama memang basisnya ini kayak PDI dengan PKB misalnya kan begitu kan sama-sama nengah bawah. Yang kedua tadi pandangan keagamaannya Islam tradisional ini ya lebih bisa diterima oleh kelompok yang di nasionalis ini ketimbang yang kanan. Kalau yang kanan ini hampir gak ketemu. Mohon maaf ya. Masjidnya aja beda, kira-kira begitu akhirnya begitu. Ya kan praktek-praktek kan hari rayanya beda. Dan kalau kita bicara Islam begitu modernis, ya, maka kita bicara mengenai calon-calonnya seperti Habib Rizik itu masuk di situ. Yang kanan Islam, ya kanan luar itu. Anies kanan luar. Belum tahu. Ya, kita lihat nanti positioningnya bagaimana kan berkembang kan begitu kan. Karena kawan kita akan berkembang. Bisa juga. Iya, jadi begini, Sandi Uno gitu ya, mungkin pernah diwawancarai di sini. Saya nggak tahu seberapa dalam menggali latar belakang Sandi Uno. Begitu Pilpres, Sandi Uno itu dikasih cap oleh PKS kan, dikasih cap santri milenial. Is he seorang santri? Lihat dari background sosialnya. Kalau menurut saya bukan ya. Mohon maaf Bang Sandi kalau saya salah. Tapi Anda bukan latar belakang perjalanan hidup Anda bukan santri gitu loh. Dan itulah yang membuat dia mungkin ragu-ragu untuk menerima mandat sebagai ketua umum P3. Barangkali kan begitu. Jadi orang juga kemudian antara dinamika politik dengan latar belakang sosial dan ideologis itu bisa mengalami perbedaan gitu. Mas Anies akan di mana nanti? Ya mungkin akan dilihat pada perjalanan sejarah gitu. Tapi kalau Rizik Syihab, saya agak sulit membayangkan bahwa kemudian tiba-tiba sulit, terlalu jauh gitu jaraknya gitu. Jadi orang kalau misalnya saya nggak mau pilih PKS lagi, itu larinya PAN, bukan lari ke PKB, apalagi ke PDI gitu loh. Sebaliknya orang yang saya udah nggak mau di PAN lagi, itu mungkin lari ke PKS atau lari ke Gelora. Sulit dibayangkan dengan segala sejarah ketubuhan dan sejarah larinya tuh ke ada yang dari PKB, P3 pindah ke PDIP, ada kan? Ada, tapi kita ini bukan ngomong bukan politisi. Kalau politisi kan fleksibilitasnya luar biasa. Tapi kita ngomong masyarakat, pemilih. Ideologis. Kita bicara pemilih. Kita bicara pemilih yang memang memilih itu lebih ideologis dibandingkan politisi. Hemat saya harusnya begitu. Jadi hemat saya harusnya begitu karena gini, kan teori mengenai perilaku pemilih itu juga kalau di Amerika itu kan ada dua kubu besar ya. Pertama yang lebih sosiologis, yang melihat pilihan itu sebagai sebuah produk yang lama, produk sosialisasi dalam keluarga. Mengapa saya menjadi seorang Demokrat? Ya karena memang keluarga saya Demokrat, lalu kemudian keluarga lingkungan saya Demokrat begitu. Dan kenapa saya Republik? Ya karena ya keluarga saya Republik begitu. Ada juga perspektif yang lain yang lebih melihat variabel-variabel psikologis, variabel rasional, kampanye dan seterusnya begitu. Jadi kalau kita bicara dari kacamata sosiologis, pasti lebih sulit bagi seseorang yang nyoblos PKS lalu kemudian atau PAN itu kemudian milih PDI katakanlah begitu atau ke PKB. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di
dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.